Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah salat zuhur sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Sebelum kita melanjutkan pengajian, ada sedikit informasi. Yang pertama, tahun ini ajaran baru pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat siap menerima santri baru. Pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki izin resmi dari pemerintah, dan tingkatan yang ada di pesantren kami adalah tingkatan ula usta ulia atau SD, SMP, SMA. Santri-santri yang lulus di sana akan mendapatkan ijazah resmi, yang mana ijazah resmi itu bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi. Beberapa santri kami yang lulus ada yang sudah kuliah di Samarinda, di Balikpapan, bahkan di Jawa. Dan insya Allah setelah Idul Fitri ini, di akhir Syawal, insya Allah ada 4 orang santri kami akan kuliah di Kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Dan insya Allah ada 3 santri putri kami yang mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Jakarta. Oleh karena itu, siapa tahu para jamaah memiliki anak, keluarga, dan lain sebagainya yang kepingin sekolah di pesantren, maka kami buka dan kami terima dari umur 7 tahun, dari tingkat SD, SMP, SMA. Syaratnya mandiri, makan, minum, tidur bisa sendiri. Kalau masih ngongkol ditilang, jangan dikirim ke pesantren, nanti nyusahin gurunya saja. Yang kedua, kami juga di pesantren membuka layanan travel haji dan umroh. Alhamdulillah, kemarin hari Jumat kami baru saja membawa rombongan yang kesekian kalinya, baru pulang kemarin. Dan insya Allah nanti ada keberangkatan di bulan April, insya Allah di tanggal 22 April atau perkiraan di tanggal 15 Syawal. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang kepingin berangkat umrah bareng kami buka dengan harga 32 juta 12 hari pesawatnya Emirat atau Garuda atau Saudi Arabia. Dan juga insya Allah tahun ini kami juga akan berangkat haji furada bersama rombongan. Siapa tahu para jamaah ada yang kepingin berangkat haji furada langsung berangkat tanpa ngantri. Harganya adalah 250 juta rupiah. Bagi yang kepingin berangkat tapi tidak memiliki uang cash, maka kami juga membuka layanan kredit tanpa bunga. Umrah bisa berangkat duluan dengan DP 10 juta, sisanya nanti menyicil tanpa bunga. Harganya sama 32 juta juga. Dan kalau seandainya dalam penyicilan kredit tersebut meninggal dunia, dianggap lunas. Nah, enak sudah. Kemudian juga haji, siapa tahu ada yang kurang yakin takut berangkat haji, kami juga buka layanan kredit dengan DP 50 juta. Berangkat dulu, kurang baru nyicil. Kalau meninggal dunia waktu nyicil juga dianggap
lunas. Nah, jadi yang rindu dengan Ka'bah, yang cuma mandang foto Ka'bah, yang mandang coba makam Rasul, ngeliat Makkah dan Madinah lewat TV, lewat foto, kami membuka kesempatan kepada para jamaah yang kepingin berangkat ke sana dengan cara mudah, dengan syariah, dan insya Allah tidak ada unsur ribanya. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Allah memanggil orang-orang beriman itu sebanyak 6 kali panggilan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman itu setiap saat. Dalilnya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai kalian orang-orang beriman, ingatlah selalu kepada Allah dengan sebanyak-banyak ingat, dan sucikanlah nama Tuhan kalian di waktu pagi dan petang. Jadi orang-orang yang beriman itu selalu ingat kepada Allah di setiap saat. Kalau seandainya ada seseorang itu lupa dengan Allah Ta'ala, maka bisa jadi orang itu melakukan perbuatan maksiat. Selama dia ingat kepada Allah, ingat dengan kematian, ingat dengan hari akhirat, maka orang itu tidak akan melakukan maksiat. Namun apabila ada seseorang yang melakukan maksiat, itu dipastikan imannya saat itu tercabut. Disebutkan di dalam riwayat hadis, apabila ada seseorang yang melakukan zina, man zana au syaribal khamra, siapa yang berzina, siapa yang minum khamar, naza'a imanuhu, maka imannya, kata Rasul, tercabut, keluar imannya min qalbi, dari hatinya. Imannya tercabut. Sebagaimana kata Nabi, tercabutnya baju gamis dari atas kepala. Nih saya pakai baju gamis ini. Tidak mungkin saya pakai baju gamis atau melepas gamis dari kaki. Pasti lewat kepala. Nabi menggambarkan orang yang berzina atau minuman khamar atau minum khamar, dan itu hanya perwakilan daripada perbuatan maksiat yang banyak. Itu kata Nabi seperti orang yang melepaskan baju gamisnya dari kepalanya. Nah, oleh karena itu hanya orang-orang yang beriman selalu ingat kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman ini dia tidak pernah akan melakukan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman sehari sebanyak 5 kali. Yaitu panggilan salat. Hayya 'alas shalah. Hakikatnya Allah yang panggil kita. Allah yang ngundang kita. Jangan sampai meninggalkan salat. Orang dulu mengatakan Islam itu terdiri daripada 5 huruf, I, S, L, A, M. Islam. Kalau orang itu benar-benar mengaku agama Islam, maka dia akan melaksanakan salat 5 waktu, karena Islam itu ada singkatannya, I, Aisyah, S, subuh, L, lohor. Orang zaman dulu nggak bisa bilang zuhur, lohor. Orang Banjar, orang Jawa sama lohor juga. A, asar, M, maghrib. Ngaku Islam, salat 5 waktu. Tapi kalau ada orang ngaku Islam, tidak salat subuh, maka bukan Islam tapi ilam. Ada orang puasa Ramadan, buka bareng, bukber
buka bareng restoran ini, restoran itu. Bahkan yang lucunya buka puasa bareng pacar. Kira-kira gimana itu? Buka puasa bareng pacar. Apa ini? Setelah buka puasa nggak ada salat maghrib lagi. Ini bukan Islam. Islam M-nya hilang itu. Dan berapa banyak kita lihat orang-orang yang bukber di mana-mana tapi tidak melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman seminggu sekali. Panggilan apa itu Bapak Ibu? Panggilan Jumat. Kita di Balikpapan kayaknya nggak ada perempuan salat Jumat. Dulu saya masih kecil, itu saya lihat di Balikpapan banyak sekali perempuan salat Jumat. Di At-Taqwa, di Masjid Aswada, di mana-mana perempuan banyak salat Jumat. Nah sekarang jangankan perempuan, laki-lakinya aja banyak nggak salat Jumat, apalagi perempuan. Di Mekah, di Madinah, saya baru pulang, waduh, banyak sekali manusia. Mau laki perempuan, mereka salat Jumat karena pahalanya berlipat-lipat ganda. Di Mekah, satu kali salat sama dengan 100.000 kali lipat. Satu kali salat, saya salat maghrib di sana, sama bapak-bapak di sini salat 100.000 salat maghrib di sini. Banyakan saya lagi di sana. Ini supaya motivasi saja, supaya bisa semangat berangkat ke sana. Di Madinah 1.000 kali pahalanya. Saya salat di sana satu kali salat sama dengan bapak di sini salat 1.000 kali. Bukan berarti saya lebih banyak pahalanya. Artinya begitulah anjuran Nabi untuk kita bisa bersemangat pergi ke sana. Salat Jumat dalilnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman lagi panggil, hai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai kalian orang-orang yang beriman. Orang beriman yang dipanggil Allah. Apabila diajak kalian untuk salat Jumat, maka segeralah mendatanginya dan tinggalkan jual beli, serta ingatlah Allah, karena yang demikian itu lebih baik buat kalian jikalau kalian mengetahui hakikat tentang salat Jumat. Salat Jumat. Tapi disayangkan berapa banyak orang Islam yang tidak salat Jumat. Kenapa? Karena belum sampai derajat iman, mendapatkan derajat iman yang kuat. 3. Yang keempat, Allah memanggil orang-orang beriman setahun sekali. Sebulan sekali nggak ada, langsung loncat setahun sekali. Panggilan apa itu Bapak Ibu? Panggilan apa? Halo, ngantuk semuanya ini, lapar lah. Panggilan puasa Ramadan nih kayak kita ini. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam sampai akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa Ramadan. Hanya orang beriman yang mampu puasa Ramadan. Tapi kalau imannya enggak kuat, maka berapa banyak orang yang tidak puasa Ramadan. 4. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman yaitu sekali seumur hidup. Panggilan apa itu? Panggilan? Halo. Panggilan haji. Zaman dulu ada lagunya, panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah. Zaman dulu lagu kasidah zaman dulu. Sekarang nggak ada sekarang. Panggilan haji. Orang beriman berusaha untuk berangkat haji.
Makanya kalau belum bisa berhaji, umrah lebih dahulu. Karena kalau kita daftar di pemerintah 70 tahun baru bisa daftar haji, baru kita bisa berangkat itu. Lalu gimana? Ada uang, alhamdulillah, berangkat haji. Aduh Pak, saya nggak punya uang. Ya sudah, sering-sering baca surat Yasin. Nggak mempan juga, karena kan Yasin itu untuk mengabulkan hajat. Yasin lima quri'alah, kata Nabi. Surah Yasin itu dibaca dengan niat apapun juga. Nggak mempan juga, lanjut baca surat Waqiah. Tiap malam dibaca Yasin Waqiah itu. Untuk apa? Waqiah melancarkan rezeki. Nggak mempan juga surah Tabarak. Siapa tahu kebanyakan dosa, karena surah Tabarak itu untuk menghapuskan dosa. Nggak mempan juga 3 surah, Yasin, Waqiah, Tabarak, nggak mempan juga. Ya terakhir surat Rumah, surat Tanah dibaca. Artinya lewat kami insya Allah ada jalannya. Ya, gadaikan surat motor, sudah berangkat. Pulang baru nyicil, selesai nyicil kembalikan suratnya. Meninggal dunia, kembalikan suratnya ke ahli waris, dan orangnya tidak ada tuntutan di dunia dan akhirat. Enak sudah. Kalau di tempat lain sudah harganya mahal, pakai bunga lagi, harganya 38, kemudian nyicil akhirnya jadi 45 juta, bunga lagi. Masa berangkat haji, berangkat umrah pakai bunga-bungaan, pakai riba-ribaan? La ilaha illallah. Berangkat haji. Dan anehnya Bapak Ibu, kalau Allah sudah memanggil alias diundang sama Allah Ta'ala, tidak ada urusan yang susah. Kalau Allah nih sudah menjadikan Bapak Ibu menjadi tamunya, berangkat. Sehingga di Indonesia ada beberapa istilah. Ada yang namanya Haji Mansur, haji halaman digusur, itu orang-orang IKN. 2 bulan yang lalu saya berangkat ketemu dengan orang Balikpapan, travel lain. Kata saya, berapa harganya? 45. Sekalinya hotelnya sama, pesawatnya sama dengan saya. Kata saya, murahan saya 32. Dengan sombongnya dia bilang apa? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, biar mahal kita tetap berangkat. Memang tinggal di mana? IKN katanya. Oh pantasan, halaman digusur. Banyak orang sana yang berangkat haji, berangkat umroh. Kenapa? Harga tanahnya semeter sudah puluhan juta. Halaman digusur. Mansur, Abidin, ini orang Kemenak sebentar lagi nih, orang-orang yang berkaitan dengan pemerintahan. Abidin, haji atas biaya dinas. Nah itu. Apalagi Haji Abu Bakar. Ini yang partai nih, mohon maaf nih guyon saja. Haji atas budi baik Golkar. Apalagi Haji Kosasi. Nah ini saya nih, ongkos dikasih. Berapa banyak nih di Balikpapan ini imam-imam masjid, kaum masjid diumrahkan sama pemerintah, diumrahkan sama orang kaya. Sudahkah berangkat umrah? Pernahkah sudah belum? Belum. Nanti tunggu giliran ada, nanti dikasih sama Kapolres kah apa itu. Sudah lama jadi kaum, jadi imam, belum berangkat umrah juga. Nah berangkat sana bisa. Kosa sih. Kalau ngarapin gaji, berapa gajinya? Belum untuk anak istri. Tapi kalau Allah sudah mengundang, namanya kosasi, ongkos dikasih. Subhanallah. Tapi sebaliknya, ada orang kaya, rumahnya besar bertingkat, uangnya banyak berlipat-lipat, mobilnya baru, catnya mengkilat, istrinya cantik memikat, bahkan sampai punya istri 4. Wah, tapi nggak bisa berangkat haji. Ditanya, kenapa Bapak tidak bisa berangkat haji? Dengan gampangnya dia mengatakan, saya belum bisa berangkat haji karena belum dapat panggilan dari Allah. Kalau dia bilang seperti itu, belum dapat panggilan dari Allah, langsung kita doakan saja,
mudah-mudahan Bapak cepat-cepat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penafsiran di situ. Mudah dipaham? Ini yang kelima. Allah memanggil orang-orang beriman sekali seumur hidup. Tanamkan itu Bapak Ibu. Saya kepingin berangkat umrah, saya kepingin berangkat haji, tapi nabung. Jangan cuman kepingin dan pernah nabung. Setiap kita nabung, sehari umpama 50.000 atau lebih daripada itu atau kurang daripada itu, setiap kali kita menabung itu, tabungan kita itu jadi pahala. Dan tidak pernah ada orang miskin gara-gara berangkat haji, berangkat umrah, nggak ada orang miskin. Lihatin saja orang yang berangkat haji, berangkat umrah, apakah dia jadi miskin? Nggak pernah jadi miskin. Asalkan betul-betul dia karena Allah Ta'ala. Dan anehnya nih ya, orang yang sudah berangkat haji dan berangkat umrah, walaupun dia di sana susah, walaupun mungkin ketika di sana ada sedikit gejala, ada sedikit gangguan, ketika dia pulang balik ke Indonesia atau balik ke kampung halamannya, dia tidak pernah akan jerak untuk datang ke sana. Baru datang nih, kepingin berangkat lagi. Saya hampir tiap bulan berangkat, tapi setiap baru datang sudah kepingin lagi mau pergi ke sana. Bayangkan itu, tidak ada orang yang jerak. Tapi kalau ada orang pergi ke tempat lain, mungkin saja bisa jerak. Orang mungkin wisata ke Bali, ternyata di sana dia tertipu orang, tertipu travel dan sebagainya. Lalu dia kembali ke kampung halamannya, apa dia bilang? Saya jerak, nggak mau lagi ke Bali. Kenapa? Karena memang ada daya tariknya. Tapi Mekah, Madinah itu luar biasa daya tariknya. Bahkan ada orang yang ditipu, berapa kali ditipu nih, tipu sana, tipu sini. Ini saya berapa orang sudah saya bantu, orang pernah kena tipu travel lain, sudah puluhan juta, tapi dia tetap semangat untuk berangkat ke sana. Berangkatlah ke sana dia, neteskan air mata. Tanpa kita sadari ketika di hadapan Ka'bah, kita pegang Ka'bah itu, kita di hadapan makam Nabi, tanpa terasa air mata kita menetes. Teringat dengan hari esok kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Harta, benda, tahta dan sebagainya tidak pernah kita akan bawa. Semangatlah Bapak Ibu untuk bisa berangkat haji dan berangkat umrah. Baik, itu yang kelima. Kemudian yang terakhir adalah Allah memanggil orang-orang beriman, yaitu panggilan terakhir. Apa panggilan terakhir itu? Panggilan kematian. Di mana dalilnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah. Siapa yang punya jiwa tenang itu siapa? Di ayat lain Allah menyebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu mempunyai hati yang tenang, yang selalu ingat kepada Allah. Artinya orang yang punya jiwa tenang itu adalah orang beriman yang selalu ingat kepada Allah. Artinya yang nomor 6 ini kembali kepada nomor yang pertama. Apa yang nomor pertama tadi? Yaitu selalu ingat kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, hai orang-orang beriman, kembalilah kepada Tuhan kalian yang kalian diridhai, kalian disenangi, kalian dicintai. Lalu apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian orang-orang beriman ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Itulah panggilan terakhir untuk orang-orang beriman, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Ta'ala yang kekal abadi. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, itulah pertemuan yang kami bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan kita bisa mengamalkannya, terutama kami pribadi,
dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima segala amal ibadah kita, dan Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan keberuntungan khususnya di bulan Ramadan ini dan seterusnya. Allah tetapkan iman, Islam, ihsan, takwa kita sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur kita menjadi kebun daripada kebun surga, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di akhirat, mendapatkan catatan amal ibadah dengan kita terima melalui tangan kanan kita, meminum air telaga Al-Kautsar, menjalani shiratal mustaqim secepat kilat, dan insyaallah kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama istri-istri kita, anak-anak kita, zuriat kita, orang tua kita, keluarga kita semuanya, bersama guru-guru kita dan bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga firdausnya Allah tanpa hisab dan tanpa ditanya. Dan mudah-mudahan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, di alam kubur, di padang mahsyar, dan akhirnya kita bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya Allah yang maha tinggi dan kekal abadi. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.